cerita semalam gitu. Oh, cerita jadi, semalam. Jadi di sekolah gitu kita Jadi notasinya itu berada di angan-angan dulu. betul notasi. Punya dulu. liriknya. Lirik dulu baru dibikin notasinya, baru diberi instrumennya. Masuk instrumen. Yo wes ngeband, turu ngeband, turu ngopi. Ngeband turu repeat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kita balik lagi di podcastnya apa nih namanya? Street Geeks Sidoarjo yang ke 14. Jadi udah 14 tahun? No, 14 kali. Bukan, 14. Oh, 14 kali. Oke. Jadi kebetulan yang berada di suara belakang itu Pak Yopi yang punya Street Geeks. Saya panggil Pak soalnya udah berumur dia. Oke, kita balik lagi ke teman-teman band yang ada di sini. Please welcome Story of Night. Keren banget. Nice. Story over Night. Malam. overnight. Itu overtime ya Mas ya? Luar. Overtime nambah. Larang. Oh iya. Nah, Overtime larang. Betul larang. Overtime. Sampai dodok nih. Itu tidak salah. Oke, Story Overnight. Surabaya, Sidoarjo? Surabaya. Keren banget. Terima kasih sudah jauh-jauh datang ke Sidoarjo. Oke, tepuk tangan, selesai. Turun ya. Terima kasih responnya. Oke, Story Overnight. Udah lama Ini dari 2017. berdirinya? Artinya Berdiri dari 2017. Gak begel, Mas. Kemang. Emang ya? Berdiri terus. kebetulan disetrap sih gue. Di setelah ya, Mas. Genre apa genre? Popang, Popang. skatepang, popang. Berarti memang satu frekuensi semua. Nah, Betul. Oke. Kalau sebelum 2017, masing-masing udah punya band sendiri-sendiri. udah punya sendiri. Knockdown berarti, Mas. Copotan. Copotan. Rekrutan, oke. Yang mengawali dulu pertama kali siapa? Ini si Budi. Oke. Ya. Boleh diceritain sejarahnya gimana? Jadi awal-awal 2016 sih Mas, lebih tepatnya itu waktu ada beberapa personil dari kita yang sekarang ini nggak hadir di sini itu. Oke, sebutin aja Mas namanya atau inisial boleh. Oke, inisial aja ya Iya, mungkin iya, ya. iya. Suka. Ada Suga. Inisial Suga, EKE jeneng lengkap wis gak apa-apa. Jadi Oke. yang awal itu ada Agus Prasetyo sama Oh, inisial Agus Prasetyo. Malah lengkap. Malah lengkap. Inisial Agus Prasetyo. Oke. Jadi yang mengawali itu si Agus sama temennya satunya gitaris kita yang sekarang ini udah cabut dari band kita, namanya si Aan itu. Oke. Kemudian mereka ini udah ada basis juga kan, si Agus ini si drummer, si Aannya gitaris, kemudian nge-hire basis dari teman SMK juga. Hire itu apa maksudnya? Jadi Sabutan. nyari dan nemu, jadi apa ya, Nyomot. nyomot. Additional maksudnya. Enggak edisional, jadi apa ya, ngefounderin Oke. gitu loh. Terus kemudian di situ si basisnya cabut, akhirnya digantikan oleh saya pribadi waktu itu Oke. di tahun 2017 awal itu. Kemudian kita cuma personilnya awal-awal 2017 itu cuma bertiga Mas, yang kemudian jalan sampai 2020-an Sebelum Covid, pandemi ya. ya, sebelum pandemi. Jadi kita masih aktif sampai berapa tahun ya? 17 ke 24 8. 7. 16 8 tahun dong. Sudah belas kan. Lah ya pitulas ning selawe 8 tahun toh. enggak 2020 ke atas. Oh 2020 ya 5 tahunan. 5 Nah, 5 tahunan sampai tahunan. sekarang. Nah. Dengan personil yang sekarang. Enggak, ini baru. Kalau teman-teman ini Oh, baru. kok gak ono segel ya? Nyar biasanya ono segel. Mas. Saya kelihatan dicopot. Oh, siapa? Dijawab. Oke. Terus Jadi aku sama teman-teman Agus dan Aan ini 5 tahun aja sih jalannya. Setelah itu aku cabut digantiin sama Mas Dila ini.
Itu. Nah, selama perjalanan 5 tahun ini kita ya juga udah ngerilis single yang kemudian kita jadikan satu album di situ. Wih, keren. Albumnya mini album, full album. Perfect doesn't mean well. Judul albumnya. Oke. Ini keren banget nih. Yang apa ya? Bisa dibilang sebuah kisah yang inspiratif dari perjalanan sebuah band, mulai dari apa ya? Istilahnya kalau kita ngomong bongkar pasang player kali ya. Betul. Dari 2017 sampai di 2020 sebelum pandemi ya. Terus habis itu menemukan formula yang terbaik. Formula yang terbaik. Ah, itu ya sepeda motor suaranya terbaik sih dulu ya. Sabar. Oke, jadi nggak jadi. Karena saya lewat sih. Lewat. Sorry, soalnya ruangannya nggak kedap suara ya kan. Ini memang studionya gede, cuman memang kedap suaranya kita belum pasang. Oke. Kembali lagi di diskusi yang menarik tadi ya tentang bongkar pasangnya pemain Story Over Time. Story Over Night. Sekarang aku pengen tahu dari dua personil yang baru tapi tanpa diskusi. apa namanya? Oke, ya lanjut. Mungkin Mas Dila Ngapain? cerita tentang sebelumnya menuju ke Story Over Night. Sebelumnya sih udah kenal sih dari beberapa gigs. Aku Bareng, kan pernah bareng. punya kan band sendiri kan dulu. Apa namanya, sebutin aja. Punya band Breaking the Brain dulu. Main hardcore kayaknya. Enggak, sama, popangnya sama. Cuma beberapa kita ketemu di gigs di SDS pun beberapa kali, 3 kali kayak. 3 kali, entar 2 kali. Terus aku milih beberapa personilku bubar lah, aras-arasan ya. Akhirnya dicomot si Aan itu gitaris Iya. Mau tak bantuin SON, boleh lah, dapat ngapain kan ya. Oke, terus berjalan beberapa waktu ada album sing tertunda ya. Beberapa album sing tertunda. Sorry, berarti single yang tertunda untuk dijadikan album gitu kan? Atau gimana? Enggak, emang albumnya. Itu oke. Emang udah punya album. Jadi- Itu album sudah jadi. Gimana? Jadi perjalanannya single dulu udah rilis nih single. Oke. Single, video klip itu udah Wih, rilis. mantep banget. Terus kemudian kita garap album tapi yang single ini mau dimasukin ke album Oh, gitu. oke. Gitu. Lanjut. Dari album cuman selesai 65% lah kalau nggak salah. Akhirnya aku masuk, terus digarap terus-terusan, harus jadi tahun itu 21. rilis 2021 ya? Ya 21 22. 22 kayaknya 22 kayaknya. 22. Lupa aku. Setelah rilis ya wis alhamdulillah jalan sampai sekarang. Jadi berawal dari masuk itu sebenarnya kalau boleh dibilang Mas Dila ini sebagai triggernya ya untuk penyelesaian Ya, album ini. alhamdulillah. Iya. Betul. Lumayan membentuk Iya. SON lebih baik lah. Keren. Sebagai trigger yang apa istilahnya, ini pemain baru yang masuk lalu kemudian bisa menjadikan semua apa ya, bisa dibilang kalau namanya band kan impiannya ya punya karya, punya album, punya video klip dan lain sebagainya gitu ya kan. Oke. Benar. Kalau ngapunten, Mas siapa? Sobri. Mas Sobri. Ya, dulu sebelumnya sama kayak Mas Dila. Barengan masuknya waktu itu. Duluan Aku Mas Dila. dulu. Oh gitu. Aku dulu udah lama aku sama Suga sama Aan 3 tahun jalannya. berapa tahun? 3 tahun. Pokoknya album jadi beberapa tahun Aan milih untuk cabut lah. Oke. Nggak cabut sebenarnya, mungkin bosen mungkin. Ya wes lah, kan hak dia juga kan. Mesti kita nggak bisa maksa untuk terus di SON ini. Ya. Bosen ya udah. Saya adisional sebelumnya. Terus Oh, berawal dari additional. Sebelumnya si Sobri ini adisional. Gantiin Aan kalau sewaktu-waktu Aan nggak bisa main, nggak bisa hadir itu, si Sobri ini selalu jadi penggantinya, Iya. backupnya. Tapi memang satu circle dari dulu. Satu circle. Sering main bareng juga.
satu gigs gitu kan. Apa dulu bandnya? Bandnya paling Singkeras enggak Apa? apa. Wali Deftania. Oke, iya, tahu. Mantap. Itu berarti di tahun tersebut masuk itu berarti sudah tidak tergabung lagi dari band yang lama ya? Ya, sudah. Jadi memang band itu sudah kelar yang lama? Masih berlanjut sama. Oh, masih berlanjut. Tapi karena satu dan yang lain hal, Beda visi masih. beda visi. Bisa hal template lah. Kita visi misi sebenarnya. Oke, memang kadang untuk sebuah band itu chemistry-nya harus didapatkan dari berbagai sisi ya. Terlepas dari itu sebuah apa? Kalau bahasanya teman-teman Story Overnight ini adalah template template Udah biasa. Alasan yang permasalahan. biasa. Iya, memang menarik. Tetapi satu yang harus dipahami bahwa dari berbagai perbedaan yang ada, baik dari bandnya Mas Sobri ataupun dari bandnya Mas Dila itu, ternyata berending pada buah yang cukup manis, yaitu album dari Story Overnight itu sendiri. Jadi memang harus ada pengorbanan dulu kali ya untuk mencapai sesuatu yang indah pada waktunya. Ya mungkin ini. Oke, sekarang kita mau menuju ke teman-teman yang ada di belakang ini, kira-kira ada 200 orang. Ada yang mau nanya? Ada dong. Apa Mas? Kenapa namanya Story Overnight? Kok nggak Story Over Day aja? Oke, pertanyaan yang bagus dari Pak Solehan di belakang. Pak Sabar. Pak Sabar. Nah itu, kenapa kok Story Overnight? Kok nggak Story Over Day? Ini dari aku dulu ya Mas. Boleh. Waktu itu kita kan 2017 itu kita masih SMK, masih sekolah. Dimana dari pagi sampai sore full day itu waktu kita itu habis di sekolah untuk belajar kegiatan akademik gitu loh, sehingga nggak ada waktu buat ngeband. Jadi setiap kali kita menjalankan aktiviti buat bermusik, bangun chemistry buat band itu di malam hari. Oh, I see. Gitu. Makanya kita selalu di malam-malam ketemu pagi subuh. Ya wes kita namai Jadi Story sebenarnya Overnight. cerita dini hari gitu ya. Betul, mungkin cerita dini simpelnya hari. ya. Cerita dini hari. Cerita semalam gitu. Oh, cerita semalam. Jadi di One sekolah next time. gitu kita Sik Mas, nah itu beto Mas artinya Mas. Sorry, di luar konteks ya. Sorry. Terus oke lanjut. jadi kalau ketemu di sekolah gitu, mambengi kok ada mbak sapa sing lagu sing wingi apa mambengi ya gitu. Oke, Nggak oke, ada oke. gitu. Kayak kemarin siang atau kemarin pagi ya Oke, gitu. oke, oke. Ceritanya di situ. Mantap. Serius. Oke. Sekarang aku mau nanya dari dua anggota yang terbaru ya. Itu Story Overnight sendiri membawa arti apa buat teman-teman berdua? Membawa arti apa ya? Arti berkelanjutan. Oke, Apa ya? berkelanjutan. Kalau Mas Sobri? Sama bersambung. Bersambung ini. Wis golek ae, wis golek. Podo ae. Ini ternyata juga template sukanya. Sampai jawaban pun juga template mereka. Sik tak kompake sampai sak mono lho. Story Overnight itu seneng aku. Chemistry-nya terlalu kuat. Chemistry-nya terlalu kuat. Itu. Aku jangan-jangan ojo-ojo iki ya, teman. Wes. Tapi memang yang dibutuhkan dari sebuah band memang seperti itu ya. Kekompakan, bahkan sampai jawaban pun mereka kompak. Itu yang aku nggak habis. Oh no. Di luar Nurul ini memang. Oke. Ada pertanyaan yang lain dari penonton? Monggo. Kalau songwriting apakah ditulis oleh salah satu personil atau hasil ini bukan semua? Dari sama ini ya. Jawab. Monggo Mas Dila. Oh. Mas Dila Mas Dila. dulu. Kalau dari penulisan lirik sama instrumen ya bareng-bareng sih sebenarnya. Cuman kadang kalau ada misal aku ada cerita nih, entah pribadi atau temen, mesti aku yang lirik, terus si Aan yang instrumen, atau si Budi atau si Suga Oke. juga biasanya. Kasih contoh satu proses produksi satu lagu tertentu gitu aja deh. Coba. Jadi kita pengen tahu, bisa mengulas lebih ya. Maksudnya secara produksi itu pasti masing-masing band itu punya apa? Tata caranya sendiri ya.
Oke, kita pengen dengar tuh. Ambil contoh satu lagu, katakan yang sudah dibikin klipnya atau jadi hitsnya lah. Contoh itu. Monggo, Mas Dila. Coba Budi, unspoken coba cerita. Kan cerita kamu. Oh, iya. Jadi ada salah satu lagu dari kita itu namanya itu Unspoken Feeling. Dia itu sedikit cerita ya. Sorry, syair bahasa Inggris berarti. Bahasa Inggris, semuanya bahasa Keren, Inggris. keren. Bercerita soal apa ya? Broken home. Seorang laki-laki yang merasa hampa hidupnya karena korban perceraian orang tua. Oke. Gitu. Nah, kalau kita bicara soal metode kita produksi itu gini, ini Aan sama aku sama juga bertiga lagi cerita. Aku pengen gitu bikin lagu soal broken home gini. Soalnya aku sendiri broken home gitu. Oh, ya apa kamu ada kata-kata apa? Ini aku ada kata-kata. Kata-katanya misalnya apa ya? Beberapa aku udah lupa soalnya udah lama. Ambil aja langsung dari liriknya. Because apa sih liriknya itu? Unspoken feeling kan Mas. Terarti kan wis Sesuatu Udah. perasaan yang tidak bisa Mesti diutarakan. diutarakan. Oke, makanya Kita udah. jadi tadi terlalu susah untuk diungkapkan. Betul, makanya karena pribadi kan makanya Karena bingung. pribadi, ya. Oke, paham. Oke, lalu lanjut kemudian untuk Terus, menuju ke musik. misalnya lagunya Because I Just the Break, ya kan? Break and shine and break. Shine and bright, berikan aku cahaya yang terang atau secerca harapan yang terang. Nah, itu aku sama Suga ini coba ini kata-katanya dibuat dan syairnya itu na 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 na. Oh ya, itu masuk gitu berlanjut terus. Jadi notasinya itu berada di angan-angan dulu. Betul, notasi Punya dulu. liriknya. Lirik dulu baru dibikin notasinya, baru diberi instrumennya. masuk instrumen. Ini keren banget pemirsa. Bisa dibilang ini salah satu proses sebuah pekerjaan atau hasil karya lagu yang berawal dari apa ya, angan-angan dreamy kali ya. Dreamy ya, berawal dari iki nek misale dadi koyo ngene asik koyo iyo akan seperti ini nanti seperti itu. Ini unik. Karena kan kadang biasanya beberapa teman-teman juga genjrengan gitar dulu. Notasi yang asik baru dibikin lirik, sometimes juga begitu ya. Betul. Oke, ini keren nih, keren. Dan kebanyakan seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Jadi lirik terus notasi baru instrumen. Baru masuk rekaman. Baru masuk rekaman. Yang paling di antara teman-teman Story Overnight ini yang paling banyak berkontribusi untuk lagu atau memang pure sebagai pencipta lagu, basic songnya maksudnya siapa? Ya ini Budi sih. Wih, Karena ceritanya banyak dia. keren. Awan cerita ya wis. Ya wis ngeband, turu ngopi. Ngeband turu repeat. Ya wis kuwi lah ya. Mantap. Kalau setelah proses recording tersebut selesai, lalu kemudian album selesai, bikin video klip, sudah beranjak pada proses promo atau mungkin album itu dibawa roadshow, tour something gitu. Ya kita setelah rilis album udah bikin tur kecil-kecilan sih, cuma Jawa Timur aja. Seberapa Mas kecilnya? Gini. Oke, cukup kecil kalau gitu. Lanjut. Paling beberapa 4-5 kota kalau nggak salah. 5 kota. Bojonegoro, Surabaya sama Tuban. Ya, Tuban. Nah, itu masih personil lama nggak sih? Di tahun berapa itu? Berarti 2020 23 setelah rilis pengharapan album yang terbengkalai sebegitu lamanya. dari 2017 tadi ya. Iya, maksudnya album jadi ngapain lagi nih? Oke. Ya store lah, mau ngapain lagi? Coba aja tur kecil-kecilan dengan dana seadanya. Belum pemikiran untuk cari sponsor dan lain-lain.
langsung aja pang-pangan sredek ya wis sudah Jenenge pang ya kudu Iya, kan? seragam. paling enggak kan pop ono pange ya. Jadi itu wis bermodalkan channel ke kota-kota lain. Mungkin ya, kota-kota lain. Di komunitas-komunitas luar kota kita cobalah cari channel. Di sini ada, oke. Alhamdulillah lancar. Terus ke depan kita ada ini sih, apa namanya? Single lagi. Plus video klip Woi, yang keren. masih proses. Jadi buat para penonton ataupun tamu yang hadir di sini, bisa dibilang Story Overnight ini adalah salah satu band yang cukup produktif banget. Beberapa waktu yang lalu sudah mengeluarkan album dan sekarang mereka mulai untuk bergerak di single. Ya. Sudah Single baru. akan rilis kapan? Ya September September tahun ini. inilah tahun ini. September. Atau September, mungkin ntar Oktober. waktu di acara kita Street Gigs ya, bisa sekalian dirilis di situ sebagai promosi, bisa dibawa juga untuk singlenya. Berarti lebih main ke digital ya untuk audionya, Digital. untuk albumnya ya. Keren. Oke, kalau untuk gigs selama teman-teman bareng itu kasih beberapa contoh perjalanan yang paling mengesankan dari masing-masing, pasti punya dong. Mengesankan kalau pas di Story Overnight kayak di Bojonegoro kayak. Ngapain? Itu kan kita bareng turnya si Anarchy Band Bandung itu. Oh, Nah, oke. Dari Iya, dari Gan satu ke sana tur bareng dan crowd-nya itu dapat banget sih di sana. Maksudnya mereka kan udah lama nggak jalan tuh. Event di sana kan udah lama nggak jalan, terus kita ngubungi sekalian si Anarchy juga ngubungi pas momennya. Mungkin dari segi anak-anak sana mungkin kangen dengan gigs-gigs Iya, event gitu. iya. Akhirnya ya crowd-nya semua Bojonegoro dari komunitas barat ya situlah After pokoknya. pandemi dong waktu itu ya. Jadi Ah, memang banget. benar-benar kangen sama gigs ya. Bener. Akhirnya ya rame banget, tiket pun habis. Wih, keren. Ya alhamdulillah itu sih paling berkesan menurutku selama ini. Tapi di ke depan kayak lebih berkesan lagi. Harus. kayak- Itu namanya optimis. Keren. Kalau Mas Sobri, Kalau saya kan baru. jangan dibilang template sama lagi ya. Enggak kan? Saya baru di sini Mas. Jadi kalau buat yang berkesan sih semua berkesan kayaknya. Mantap. Oke, Mas Budi. Kalau aku sendiri ya waktu masih gabung di Story of Rank yang paling berkesan itu saat pertama kali aku sama Son ini lagi gigs di alun-alun acara Street Drum Sidoarjo. Aku lupa. Yang ketiga, Street Drum Sidoarjo. Yang keberapa aku lupa. Kenapa aku merasa itu berkesan buat aku? Karena di situ aku udah mulai membentuk karakterku jadi musisi di situ. Wih, keren. Setelah Dalam itu merinding aku kalau ceritanya asli. Setelah itu gig di mana-mana ya aku selalu ingat aku berawal dari Street Drum Sidoarjo ini. Aku dikenal di sini. Itu sih. Aku ketemu SON di sini loh. Iya. Anjir, iya kan? Iya. Iya. Sebuah kebetulan yang tidak tergugah. Oke, jadi itu sekilas tentang Story Overnight, berbagai cerita di balik kisah dari Story Overnight yang keren banget. Jangan lupa nanti di tanggal 13 September 2025 Story Overnight akan ikut meramaikan Street Gigs Sidoarjo. Gitu ya Pak Yopi? Street Gate 14. Street Gigs Yang 14. ke-14. Oke, untuk sekarang ini mungkin kita selesai dulu untuk podcastnya. Jadi nanti kita lanjutkan dengan performa terbaik kalian di tanggal 13 September 2025 di pelataran Bank Jatim depan alun-alun Sidoarjo. That's all for now. Story Overnight. Mas
Mas, matur nuwun sangat. Keren ceritanya. Asli merinding aku Mas. Temenan. Mulai sini gini template. Nah iya. Loh, aku tapi seneng template-nya aku seneng. Aku merinding iki template-nya. Ya. Oke, sikat dulu.